Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan hari ini, kita berjumpa lagi dalam mata kuliah Mobile Computing. Dan untuk kali ini, kita memasuki pertemuan yang ke-12 ya. Oke, di pertemuan ke-12 ini, di sini kita akan membahas tentang radio button ya. Dan sebelumnya kita sudah mempraktekkan bagaimana cara menampilkan image, dan image ini juga dibagi dua, sebagai view dan sebagai button ya. Terus yang tag ini di awal kita dalam praktikum yaitu menampilkan tag ya. Setelah kita melakukan instalasi Eclipse beserta Android ya. Oke, langsung aja kita masuk ke radio button. Apa yang sudah kita ketahui ya, radio button itu adalah pilihan ya, pilihan yang biasanya digunakan dalam sebuah form atau formulir ya. Kalau di dalam pemrograman web juga biasa kita gunakan untuk pemilihan sebuah jawaban ya. Sebagai contoh, seperti kita memilih jenis kelamin. Jenis kelamin kita bisa pilih laki-laki atau perempuan. Nah, ini juga sama ya. Nah, di sini radio button dalam lingkup widget ya. Kalau kemarin juga sama ya. Image dan tag juga dalam lingkup widget. Oke, langsung aja kita akan praktekkan dalam menggunakan Eclipse ya. Nanti silakan buka Eclipse-nya ya. Terus seperti biasa ya, kita membuat project baru yaitu file new ya. Terus kita pilih lagi di sini other ya. Terus untuk pilihan yang kedua yaitu Android. Di sini kita pilih yang pertama yaitu Android project. Setelah itu kita next. Terus nah di sini untuk radio button saya menggunakan metode linear ya. Metode linear itu berarti dalam penerapannya bahwa untuk menampilkan suatu objek berurutan ya. Tuh. Kita tuliskan di sini kita tuliskan di sini linear. Nah, terus sini yang kedua dulu ya, yang wheel targetnya itu kita pilih yang ketiga yaitu Android 2.3 ya di sini. Terus ini nama aplikasinya kita buatkan sama, tidak apa-apa, linear. Terus untuk PHP name-nya kita tuliskan com.latihan.linear. Terus untuk read activity-nya linear juga. Terus yang terakhir adalah minimal SDK versionnya yaitu 9 ya. Nah, ini seperti ini. Terus kita finish ya. Nah, terus di sini akan terbentuk satu project ya. Seperti biasa di dalam satu project itu ada folder resource, gain, terus SDK-nya yaitu Android 2.3, asset dan res ya. Nah, di sini kita akan membuatkan coding ya, membuatkan coding di bagian resource yaitu di bagian Java-nya, terus yang kedua di bagian res-nya yaitu di bagian layout-nya. Nah, yang pertama kali kita buat di layout-nya dulu ya. Kita klik 2 kali. Nah, di sini seperti biasa ya, jadi ada dua pilihan yaitu graphical layout dan main XML ya. Graphical layout itu untuk tampilannya ya, tampilan yang akan muncul di dalam emulator Android-nya. Ini contohnya sini ada tulisan Hello World Linear. Ini berarti program pertama untuk menampilkan teksnya ya. Nanti kita akan rubah dengan menampilkan radio button ya.
Terus kita masuk ke main XML, yaitu untuk script dan pengkodingannya. Di sini seperti halnya ketika kita membuat sebuah pemrograman di web ya. Ini modelnya menggunakan tag-tag. Dan sekarang ini di sini sudah satu paragraf yaitu menggunakan text view. Kenapa text view? Karena menampilkan teks ya, yang tadi sudah muncul di sini. Teksnya adalah Hello World linear ya. Dan ini akan mengikuti dari sini. Oke, ini terus kita akan rubah menjadi radio button ya. Kalau teman-teman mahasiswa kalau sudah mempelajari pemrograman web, apa sih kata kunci dari radio button ya. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk kaitannya dengan radio button ya. Nah, radio button di sini untuk menampilkannya bisa dibuat grup ya. Kenapa dibuat grup? Karena mungkin untuk pembagiannya supaya dia sesuai dengan pengelompokannya. Contohnya di sini untuk radio button yang pertama ya. Radio pertama itu saya buatkan grup di sini. Buatkan grup. Nah, terus di sini ada radio button yang pertama yaitu horizontal. Terus radio button yang kedua yaitu vertikal. Jadi ini namanya ya, untuk nama radio buttonnya horizontal, terus yang kedua vertikal ya. Terus kelompok yang kedua ya, yaitu radio group yang kedua, di sini dengan nama left kiri, terus nama yang kedua center, terus nama yang ketiga right ya. Dan di sini juga sudah ada ID-nya masing-masing ya. ID-nya masing-masing. Jadi contohnya yang grup maupun yang subgrup ya. Yang grup pertama itu ID-nya adalah orientation. Terus yang grup yang kedua namanya gravity ya. Terus untuk masing-masing di sini juga ada ID-nya sesuai dengan namanya aja biar lebih mudah dibaca. ID horizontal, terus ID vertikal. Nah, ini juga sama ya. Left, center, right ya. Nah, kita mengacu ke bagian sini juga ya. Jadi setiap dalam satu tag ini ada ID-nya ya. Nah, ID-nya. Kalau ini dia ID-nya langsung ke bagian string ya. Nah, sini. Nah, kita akan rubah menggunakan script yang seperti ini. Nah, bagian atas kita sama ya. Bagian atas sama. Ini kita menggunakan linear ya, linear layout. Nah, yang di sini juga sama, sudah linear layout. Jadi, yang ini yang text view kita hapus, kita ganti dengan menggunakan script ini ya. Oke, untuk teman-teman yang ingin mempraktekkan, nanti videonya bisa di-pause dulu, terus diikutin untuk scriptnya ini ya. Jadi teman-teman bisa berlatih untuk penulisan coding di main XML, terutama di dalam program Eclipse ya. Terus nanti dimasukkan di main XML ya. Kita sini ya. Ya, kita simpan ya. Terus setelah itu kita masuk ke bagian grafik layout ya. Nah, grafik layout langsung muncul seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi ini berawal dari kita membuat coding ini ya, membuat coding. Nah, bisa kita pelajari juga di sini ya untuk atribut-atributnya ya. Contohnya di sini atribut untuk bagian grup ya, bagian grup yang orientation atau horizontal ya. Horizontal itu di sini menggunakan wrap konten ya. Untuk weight-nya dan height-nya juga wrap konten. Nah, wrap konten itu istilahnya kalau bingung, kalau pernah menggunakan Microsoft Word ya, ada penempatan suatu gambar menggunakan wrap ya,
ya. Jadi posisinya seperti itu ya. Terus kalau yang ini ukurannya ya, ukuran paddingnya ya. Nah di sini juga sama semuanya, ukurannya adalah 5px 5 pixel gitu. Jadinya seperti ini ya. Ini baru tampilannya ya. Karena kita ingin supaya ada interaksinya ya antara pengguna dengan program ya. Seperti kemarin ya. Jadi gambar sebagai view, gambar sebagai tombol. Kalau sebagai tombol, kalau kita klik ada responnya. Nah ini juga nanti kita buatkan ada responnya. Nah untuk pembuatan responnya kita masuk di bagian resource atau SRC di bagian linear Java ya. Kita klik 2 kali di sini. Nah ini ya. Dan sudah saya siapkan di sini untuk linear layout-nya. Nah, kita baca dulu dari sini ya. Di sini ada beberapa penambahan untuk inputnya ya. Kalau awalnya itu di sini cuma ada 2 yaitu bundle nama activity ya. Terus di sini terdapat tambahan adalah gravity, linear layout dan radio button untuk menerapkan apa yang kita tuliskan di dalam main XML. Nah, di sini kita masukkan public class-nya, extend-nya ke activity, terus kita mengimplementasikan radio group yang ada di dalam main XML ya. Nah, di sini juga menggunakan chain listener. Nah, di sini ada radio orientation yang horizontal, terus ada radio group gravity itu untuk yang vertikal ya. Setelah itu kita masukkan ke sini ya, masukkan ke sini. Nah, terus di sini kita akan menggunakan cek chain listener itu metode ya, metode untuk interaktifnya ya. Jadi untuk mengklik radio buttonnya ya. Jadi ada yang horizontal, ada yang vertikal, terus yang gravity itu ada yang left, center dan right ya. Ya itu. Ini metode untuk mengkliknya ya, yaitu menggunakan set on checked chain listener ya. Terus selanjutnya ini metode Sweetcast ya. Jadi teman-teman kalau sudah mempelajari algoritma dan pemrograman sudah mempelajari metode atau cara rumus dari Sweetcast ya. Jadi di sini kalau mengklik yang horizontal, ID horizontal, dia nanti posisinya jadi lurus ya, jadi lurus di sini horizontal. Dengan metode linear layout ya, jadi bersusun sesuai dengan ini urutannya. Terus yang kedua vertikal, dia nanti posisinya vertikal. Terus yang left nanti ke kiri ya. Jadi posisi radio button yang gravity akan ke kiri ya. Terus kalau kita klik yang ke tengah, posisi radio button yang gravity akan ke tengah semua. Terus yang ke kanan semua. Kayak seperti itu. Nah, ini kita akan praktekkan. Nah, jadi teman-teman kalau ingin membuat skripnya, videonya di-pause dulu. Setelah itu, sini saya masukkan. Sini saya sedikit perubahan. Oke, disimpan. Terus nanti kalau sudah tidak ada tanda pentung berarti sudah rapi, sudah oke. Tinggal kita mengujinya ya, mengujinya yaitu menggunakan ini ya, menggunakan emulator ya. Nah nanti tampilnya dia bisa kesini enggak gitu, bisa tampil enggak. Kalau tidak berhasil, walaupun di sini tidak ada tanda pentungnya, berarti ada kemungkinan yang bugnya atau errornya. Oke, di sini ya cara mengeksekusinya. Naik klik kanan, terus di run as, terus bila kita pilih Android application.
Oke, kita tunggu ya. Nanti sampai muncul sendiri ya. Nah, ini ya. Contohnya saya klik ke tengah. Nah, ini posisinya kan ke tengah. Saya ke kanan, ke tangan. Saya ke kiri, ke kiri. Nah, ini sesuai dengan perintah switch case-nya. Ini kalau saya klik horizontal sama ya lurus. Kalau vertikal, nah berarti vertikal berubah semua seperti ini. Oke, itu teman-teman mahasiswa ya. Kaitannya dengan widget radio button. Nanti minggu depan akan kita bahas lagi tentang widget yang lain seperti form, pembuatan list, dan nanti kalau waktunya cukup kita akan pembuatan seperti form pendaftaran. Oke, saya kira cukup dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.